Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sehat semuanya? Alhamdulillah. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang konsep jinayah di dalam Islam. Apa itu jinayah? Jinayah adalah tindak pidana atau tindak kejahatan. Kenapa kita bahas jinayat? Agar kita tahu apa saja yang termasuk dalam tindak kejahatan di dalam Islam dan apa saja hukuman terhadap tindakan pidana itu. Di dalam bab jinayat kita akan membahas tentang konsep pembunuhan, kisos, diyat, dan kafarah. Di dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pembunuhan. Nanti kita akan membahas pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum, larangan pembunuhan di dalam Islam, dan hikmah larangan membunuh di dalam Islam. Kita akan membahas kali ini yaitu pengertian dan macam-macam pembunuhan. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan? Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Yang dimaksud dengan alat mematikan contohnya adalah pisau, pistol. Alat yang tidak mematikan contohnya adalah buku, penggaris, ataupun pulpen. Anak-anakku, inilah pengertian pembunuhan. Jadi intinya adalah melenyapkan nyawa seseorang, di mana pelenyapan itu dilakukan dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja, dengan menggunakan alat yang mematikan atau alat yang tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan di dalam Islam dibagi atas 3 kriteria. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja yang disebut dengan qatlul amdi. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja yang disebut dengan qatlu sibhu amdi. Dan yang ketiga adalah pembunuhan tersalah yang dikenal dengan nama qatlul khata'. Kita bahas pengertian pembunuhan sengaja atau qatlul amdi. Apa yang dimaksud dengan qatlul amdi atau pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik dan yang dibunuh korbannya adalah orang yang baik. Ya, ini adalah pengertian pembunuhan sengaja. Jadi, seseorang akan dikenai hukuman sebagai pelaku pembunuhan sengaja jika pembunuhan yang dilakukannya sudah direncanakan terlebih dahulu. Kapannya? Ya, kapannya itu mencakup dia akan melakukan pembunuhan pada hari, pada jam, itu artinya dia telah merencanakan. Boleh jadi dia juga merencanakan bahwa pembunuhannya akan dilakukan di tempat tertentu, atau dia akan melakukan pembunuhan dengan melakukan senjata yang sudah ditentukan. Itu artinya pembunuhan ini memang sudah direncanakan. Kalau sudah terencana seperti itu, maka pembunuhan dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja. Tetapi pembunuhan sengaja ini hanya bisa dikenakan pada orang yang melakukan pembunuhan jika pelaku pembunuhan ini sudah
balik atau dia sudah dewasa. Dan yang dibunuh adalah orang baik-baik, bukan dalam kriteria orang yang jelek atau orang yang buruk perbuatannya, seperti orang musyrik yang boleh dibunuh di dalam medan peperangan jika dia memerangi kita, atau orang yang berzina dihukum dengan hukuman rajam sampai dia wafat berdasarkan keputusan pengadilan. Yang kedua, yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja atau qatlul amdi, yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang tanpa ada niat membunuh, menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya, Bapak Guru ketika menerangkan ada di antara kalian yang tidur tanpa niat membunuh, hanya ingin mengingatkan, maka dia melemparkan spidolnya. Ingat ya, melempar ini dengan niat untuk mengingatkan muridnya yang sedang tidur, dan spidol adalah alat yang tidak mematikan. Tetapi ketika dilempar dan kebetulan lemparan itu mengenai kepalanya, pada saat itu juga ajalnya telah sampai dan orang itu mati, maka ini dimasuk dalam kriteria pembunuhan seperti sengaja. Bisa dipahami? Oke. Pembunuhan ketiga yaitu pembunuhan tersalah, yaitu ada 3 kemungkinan. Satu kemungkinan adalah perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Yang pertama, pembunuhan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Bagaimana? Yaitu kita menonjok seseorang, kemudian orang itu mati, ya. Sedangkan yang kedua, punya niat membunuh tapi salah orang. Kita niat membunuh si A, ternyata karena malam gelap kita membunuh B. Ya. Dan yang ketiga, ya, perbuatan pelakuan pembunuhan akibat kelalaian, contohnya adalah kita boleh jadi kita lalai melakukan prosedur, kita latihan tembak, ternyata dengan maksud membidik sesuatu benda, ternyata yang meleset dan terkena orang itu mati karena peluru yang nyasar. Maka itu dimasukkan dalam kategori pembunuhan tersalah. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Nanti yang Bapak harapkan kalian bisa memahami makna dari pembunuhan dan kalian bisa mendalami lagi pembagian pembunuhan dan kalian bisa menjelaskan 3 macam pembunuhan di dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.